Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, para bapak dan para ibu, para ikhwan juga para akhwat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari Ahad ini Allah Azza wa Jalla dengan taufik dan takdirnya mempertemukan kita di majelis pengajian yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini. Insyaallah taala kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita akan bergunakan dengan sebaik-baiknya, melanjutkan mempelajari akidah Islamiyah, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun apa yang kita akan sampaikan pada majelis kita di petang hari ini adalah terkait dengan keutamaan yang dimiliki oleh akidah ahli sunnah wal jamaah. Apabila pada majelis kita yang terdahulu disebutkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh akidah ahli sunnah wal jamaah, yang dengan beberapa keutamaan tersebut ahli sunnah wal jamaah begitu beda dibandingkan dengan akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka pada pertemuan kita kali ini ditinjau dijelaskan tentang keutamaan akidah ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya menjawab sebuah pertanyaan, mengapa akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah akidah yang paling utama untuk diikuti. Memang kenyataan dari sejak zamannya para sahabat masih gesang, sudah muncul beberapa akidah yang juga ditawarkan dan diajarkan. Akan tetapi dengan hikmah ilahiyah yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki, hanya akidah ahlu sunnah wal jamaah saja, akidah para salafus salih saja yang paling utama untuk diikuti. Mengapa hanya akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu akidah salafus salih, yang paling aula untuk diikuti? Di sini terdapat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Ibn Abdul Hamid Al-Athari hafizallahu ta'ala, di mana beliau mengatakan akidah yang benar, akidah yang sahihah itu adalah asasnya agama kita ini. Dan apa saja yang dibangun tidak di atas asas atau pondasi, maka tentu ujungnya adalah kehancuran dan kebinasaan.
bangunan apa saja tentu dibangun di atas pondasi. Dan jika ada bangunan apapun yang didirikan namun tidak di atas pondasi yang kuat, maka ujungnya bangunan itu tentu akan roboh. Bangunan itu tentu akan hancur dan binasa. Oleh karenanya Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam sirahnya beliau SAW, begitu luar biasa perhatian beliau SAW di dalam menegakkan akidah ini dan di dalam menanamkan akidah ini di hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan nampak sekali beliau melakukannya dengan bersungguh-sungguh sepanjang usia beliau sejak beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Kenapa beliau melakukan dengan perhatian yang sedemikian hebat terhadap masalah akidah ini? Yang demikian agar terbangun di atas akidah yang benar ini generasi yang benar-benar hebat di dalam dan di luarnya, yang benar-benar hebat lahir dan batin, yang benar-benar hebat karena kokohan pijakan mereka, yang benar-benar hebat karena mereka adalah orang yang ibarat bangunan tegak berdiri di atas pondasi yang kuat. Selain itu juga, sebagaimana di dalam sirahnya Nabi SAW juga disebutkan tentang ayat-ayat yang nuzul, yang turun di masa sebelum hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah. Maka bisa ditinjau ayat-ayat Al-Quran yang turun. Ada surat-surat Al-Quran yang turun sebelum hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah, yang disebut dengan surat-surat Makkiyah itu. Dalam kurun waktu atau rentang waktu kurang lebih 13 tahun lamanya, pembicaraan dan tema-tema yang terdapat di dalam surat-surat tersebut pun adalah satu dan tidak berubah-ubah, yaitu berbicara masalah akidah, akidah tauhid, masalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibangun di atas keyakinan yang benar. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itulah dan oleh karena begitu pentingnya masalah akidah ini, Nabi SAW ketika di Makkah, beliau tidak menyeru umat, melainkan agar umat ini berakidah yang sahihah, melainkan agar umat memiliki akidah yang rasikhah, memiliki akidah yang tertancap, tertanam dengan baik di dalam hati-hati mereka, sehingga akan menumbuhkan buah-buah yang luar biasa dari pohon akidah yang menancap, menghunjam di hati mereka tersebut. Kemudian apabila kita melihat ulama-ulama salaf dari kalangan para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, nampak sekali dalam sejarah kehidupan mereka yang menunjukkan pentingnya penjelasan masalah akidah yang benar ini, dan betapa daruratnya
mengamalkan dan mengimplementasikan akidah yang benar ini untuk mengembalikan manusia menuju kepada kehidupan yang hakikat, yaitu yang benar. Berarti untuk membangun umat, untuk membangun bangsa. Begitu pentingnya penjelasan akidah yang sahihah ini untuk membangun manusia, untuk membangun bangsa, dan untuk menegakkan kehidupan yang baik di antara manusia. Termasuk darurat dibutuhkan penjelasan akidah yang benar ini dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai kesesatan-kesesatan yang diusung oleh firaq, yaitu kelompok-kelompok atau firqah-firqah, dan beragam dan berjenisnya jamaah-jamaah yang ada. Dan ini adalah materi yang pertama yang diserukan oleh dai-dai yang mereka adalah dai-dai juga yang pertama-tama, yaitu menjadi dai, yaitu para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka dari sisi perjalanan bagaimana sejarah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mengajarkan akidah yang benar kepada manusia, kepada umat inilah, tampillah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salafus salih ini sebagai akidah yang memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh akidah-akidah yang lain. Sehingga jadilah akidah yang sahihah, akidah para salafus salih ini menjadi akidah yang paling utama untuk diikuti. Paling utama untuk diikuti. Yang pertama, karena akidah salaful ummah ini, akidah salaf yang disebut dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah merupakan as-sabilul wahid, jalan satu-satunya, merupakan jalan satu-satunya lil khalasi minat tafarruqi wa tahazzubi, untuk menyelesaikan problematika umat yang umat ini dilanda penyakit perpecah belahan dan penyakit pengkotak-kotaan. Yang kita bahas adalah umat Islam, yaitu kaum muslimin, di mana mereka, yaitu kaum muslimin, tertimpa penyakit at-tafarruq, yaitu berfirqah-firqah, wa tahazzub, dan berhizb-hizb. Mereka berkelompok-kelompok, mereka bergolong-golongan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah yang melanda umat ini, yang bisa menyatukan saf barisan kaum muslimin ini secara keseluruhan, kecuali adalah kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kembali kepada akidah as-salafus salih, akidah para pendahulu kita yang salih, itu akidahnya para sahabat saja. Dan dengan cara itulah umat akan kembali dan meninggalkan, menjauhi penyakit yang selama ini barangkali membelenggu mereka, berupa penyakit tafarruq wa tahazzub, berpecah belah dan berkelompok-kelompok. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Oleh karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah terbangun di atas wahyu Allah, terbangun di atas hidayah Nabi SAW. Dan akidah ini adalah akidah yang dahulu pernah diyakini, diamalkan, dipraktikkan oleh para pendahulu dari generasi yang paling baik yang pertama, yaitu para sahabat.
Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, dan kita semuanya sudah tahu bagaimana keadaan para sahabat sebelum diajarkan kepada mereka akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka pun dilanda penyakit perpecah belahan. Mereka juga dilanda penyakit at-tahazzub, bergolong-golongan. Bahkan tidak sedikit di antara kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang ada bermusuhan, bahkan saling membunuh. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatukan mereka, dipertemukan mereka, dilembutkan, dilunakkan hati mereka, dihilangkan permusuhan mereka, dan menjadi sebuah persaudaraan atau ukhuwah yang luar biasa. Dan ini sudah terbukti, yaitu di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di atas akidah as-salafus shalih, di atas akidah para pendahulu kita yang shalih. Yang kedua, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu selain menyatukan barisan kaum muslimin, juga memperkuat dan memperkokoh barisan kaum muslimin. Akidah pun yang menyatukan kalimat kaum muslimin di atas yang hak dan di dalam yang hak. Terjadinya persatuan yang hakikat adalah persatuan kalimat di atas yang hak dan di dalam yang hak. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sesungguhnya adalah bentuk perwujudan dari menegakkan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian itu berfirqah-firqah. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang mewujudkan perintah Allah SWT tersebut. Dengan demikian, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah selain menyatukan barisan kaum muslimin, juga mengokohkan barisan kaum muslimin. Karena persatuan yang dibangun dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah persatuan di atas sunnah, persatuan di atas akidah yang baik, persatuan di atas akidah yang lurus. Oleh karenanya para ulama menyebutkan kunci yang penting, pokok yang paling penting di saat kita mendapati perselisihan yang ada di antara kaum muslimin, maka kunci pentingnya perselisihan itu adalah perselisihan manhaj mereka dan perselisihan atau perbedaan sumber talaqi, pengambilan, yaitu pengambilan referensi dalam hal ilmu, yaitu ilmu din. Ketika manhaj atau metode di dalam berislam, memahami nas dalil, di dalam mengamalkan nas dalil berbeda, kemudian sumbernya juga berbeda, maka inilah yang menjadikan kaum muslimin pun akhirnya berbeda-beda, sehingga perselisihan yang ada, perbedaan-perbedaan yang ada, sesungguhnya karena perbedaan manhaj dan karena perbedaan sumber referensi di dalam pengambilan ilmu.
Oleh karenanya jika di dalam manhaj mereka kembali kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam pengambilan ilmu referensi dan sumbernya juga sama, menjadikan referensi yang ada pada Ahlussunnah wal Jamaah saja, maka tentulah mereka akan bersatu. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu selain menyatukan barisan kaum muslimin, mengembalikan mereka kepada satu, yaitu ikatan, dan meninggalkan semua bentuk perbedaan, juga mengokohkan kaum muslimin ketika sudah berada pada satu shaf yang sama. Mengokohkan kaum muslimin ketika sudah berada pada satu shaf yang sama. Sehingga para ulama berpesan bahwa bersatunya kaum muslimin di dalam mengambil referensi untuk berakidahnya mereka, dan bersatunya kaum muslimin di dalam manhaj metode memahami ilmu agama ini, inilah sebab yang paling penting untuk kembali menyatukan kaum muslimin. Jika tanpa itu, maka kaum muslimin tidak akan mungkin untuk dibersatukan. Dan menyatukan kaum muslimin adalah dibuat mereka kembali bersatu pada referensi dan manhaj yang sama, yaitu referensi dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salaf as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ketiga, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu innaha tarbitul muslima mubasyaratan billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah yang mengikat seorang muslim, secara langsung diikat supaya dia akan dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan supaya dia dekat dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang berakidah salaf, maka dia semakin tahu dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah yang mengupas tentang hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga akidah yang mengupas tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama seseorang muslim memahami hak-hak Allah, memahami hak-hak Rasulnya, maka akan mencintai dan mengagungkannya, akan mencintai dan mengagungkannya. Mereka akan cinta kepada Allah, mereka akan mengagungkan Allah, mereka akan cinta kepada Rasulullah, dan mereka pun akan mengagungkan Rasulullah. Apabila mereka mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, maka tidak akan ada seorang pun di antara umat ini yang akan berani mendahului apa yang Allah SWT menjadikan keputusannya, yang akan berani mendahului keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti intinya mereka akan tunduk pasrah, berhenti di belakang dalil, berhenti di belakang nas, berhenti di belakang apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadilah mereka generasi-generasi yang tidak mudah dipermainkan oleh hawa nafsu, yang tidak mudah mereka diombang-ambingkan oleh subuhat. Mereka adalah generasi yang jauh dari pengaruh-pengaruh yang datangnya dari luar Islam. Mereka begitu jauh dari pengaruh filsafat, mereka begitu jauh dari pengaruh orang-orang
rasionalis. Karena bagi mereka kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka terhadap Rasulullah menjadikan mereka cukup dengan Al-Quran sebagai kalam Allah dan sunnah Rasulullah sebagai sabda-sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di belakang Al-Quran dan sunnah itulah mereka berhenti. Mereka bersikap sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Mereka berjalan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Mereka berhenti sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Mereka berbicara sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana mereka diam sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Yang keempat, mengapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salafus salih itu lebih utama untuk diikuti? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf itu sahlatun muyassaratun wadihatun, mudah, gampang, dan gamblang. Tidak ada sedikit pun yang membingungkan. Tidak pula yang memusingkan. Jauh dari hal membolak-balikkan realita. Orang yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pikirannya pun pikiran yang lapang. Pikirannya adalah pikiran yang tidak terbebani. Jiwanya juga jiwa yang tenang. Pikirannya tidak ada kegamangan, tidak ada keraguan. Juga jauh dari bisikan-bisikan setan. Karena apa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang mudah, akidah yang gampang tetapi jelas. Bagaimana tidak? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah referensinya mudah dan jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah pun adalah akidah yang mudah dan jelas. Bukan akidah yang sulit, bukan akidah yang samar atau tersembunyi dan tidak mudah untuk diketahui. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat para ahli sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, di mana mereka tidak sedikit pun ditimpa kebingungan, keraguan, dan kegamangan. Tidak. Semuanya serba jelas, semuanya serba mudah. Sehingga Allah mensifati bahwa orang-orang yang mereka berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak ragu, mereka tidak bimbang. Allah SWT berfirman, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanyalah orang-orang yang beriman, yang dimaksudkan adalah orang-orang yang beriman yang akidahnya adalah akidah Rasulullah dan para sahabat, yang disebut dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah salafus salih. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan iman mereka tersebut dibangun di atas akidah yang benar, sehingga kemudian summa lam yartabu, kemudian mereka pun tidak akan ada keraguan, tidak ragu-ragu dengan akidah.
Bagaimana tidak, semua pernyataan yang disebutkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah akidah ini disebutkan dalil-dalilnya. Dan dalil-dalil tentang akidah ini bukan dalil-dalil yang sangat sulit untuk dipahami. Tidak harus orang itu kelasnya harus yaitu kelas sarjana baru bisa memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak. Seandainya semuanya adalah SD saja, tentu mereka dengan mudahnya bisa memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebutkan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang ini adalah demikian, dalilnya seperti ini, maka dengan mudahnya orang bisa memahami bahwa dalil ini benar-benar dalil yang mendukung pernyataan yang telah disebutkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini tidak dimiliki oleh akidah yang lain. Karena akidah yang lainnya itu mereka memang berdalil, tetapi untuk memahami dalil dan pernyataan yang ada tersebut barangkali dibutuhkan orang yang dia harus lulus sarjana, tidak sekedar sarjana 1, harus strata 2 atau strata 3 baru bisa dikatakan dia paham akidah ini. Banyak di antara tulisan-tulisan yang berbicara tentang masalah akidah yang tidak dipahami oleh orang yang dianggap awam atau yang pendidikannya itu relatif menengah ke bawah. Hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mereka itu pendidikannya dikatakan adalah kelas atas. Bukan karena semakin hebat berarti ilmunya, tidak, tetapi semakin jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mudah, pemaparannya pun adalah mudah, sehingga kitab-kitab akidah yang merupakan kitab-kitab matan akidah, pokok-pokok dari muatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang tebal-tebal, relatif tipis-tipis. Yang tebal dan berjilid-jilid adalah kitab yang menguraikan dan menjabarkannya. Berbeda dengan buku-buku yang ditulis oleh para juru pikir yang mereka berbicara masalah akidah tidak dengan referensi Ahlussunnah wal Jamaah. Berbicara satu tema di antara ribuan tema akidah itu, mereka sudah berpanjang-panjang dengan banyak kalimat yang mereka munculkan, masih sulit juga dipahaminya. Usud punya usud harus paham filsafat, harus tahu filosofnya, filosofinya seperti ini. Kalau Anda tidak bisa memahaminya secara pemahaman filosofi, tidak bisa paham, dan yang lain-lainnya. Dan ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekali lagi adalah akidah yang mudah, akidah yang gampang tetapi jelas. Bukan gampang karena itu adalah sembarangan, tidak. Gampang karena jelasnya, jelas pernyataannya, jelas apa yang harus diyakininya, dan jelas pula dalil dan hubungan antara pernyataan dengan dalilnya. Kemudian yang kelima, di antara sebab mengapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah aula bil ittiba, akidah yang paling utama, yang paling pokok untuk diikuti, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan seagung-agungnya sebab taqarrubnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Banyak orang yang mereka itu menyatakan diri bertaqarrub kepada Allah, tetapi tidak semua orang yang bertaqarrub kepada Allah mereka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan yang jelas, dengan keterangan yang mudah, dengan keterangan yang gampang. Hanya ada pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah saja bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu diperintahkan dan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah, yang gampang, lagi gamblang dan jelas, melainkan bertaqarrubnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kaidah yang harus kita pahami tentang apa itu taqarrub. Taqarrub itu dari qarraba yuqarribu taqarruban, artinya mendekatkan. Dikatakan taqarrub karena seorang hamba wajib mendekatkan dirinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya tidak ada satupun makhluk yang tahu dengan apa Allah Azza wa Jalla itu senang, dengan apa Allah Azza wa Jalla itu suka, dengan apa Allah Azza wa Jalla itu ridha jika kita bertaqarrub mendekat kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan tidak diketahui, kesukaan tidak bisa diketahui, keridhaan pun tidak diketahui kecuali dengan keterangan. Keterangan bentuknya adalah pujian, keterangan bentuknya adalah sanjungan, keterangan bentuknya adalah perintah, anjuran, keterangan bentuknya adalah dengan meninggalkan, keterangan bentuknya adalah dengan larangan. Ini semua keterangan-keterangan yang darinya kita tahu sesuatu itu diridhoi, dicintai, disukai apakah tidak. Kita kalau ingin mendekat kepada seseorang, kita hanya bisa menerka-nerka. Bawalah ini, pakailah ini, lakukanlah demikian. Bisa jadi orang yang kita akan dekati ini suka yang ini. Kita hanya bisa menerka-nerka. Begitu kita sudah melakukan hal-hal yang kita terka, yang kita sangka itu akan disenangi dan dicintai oleh orang yang kita mendekatkan diri kepadanya, ternyata tidak ditanggapi melainkan dengan cacian, kita kecewa. Kita kecewa. Ternyata apa yang kita lakukan tidak disenangi, tidak diridhoi. Apa yang kita upayakan ternyata justru yang kita tuai adalah cacian. Menunjukkan beliau tidak senang dengan cara seperti ini. Ini berbicara tentang manusia. Haknya manusia. Itu makhluknya Allah SWT. Ternyata kesukaan dan keinginan, keridhaan seseorang itu tidak bisa diterka. Maka lebih dari itu, kecintaan, keridhaan dan kesenangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang menciptakan seluruh makhluk, sungguh tidak ada yang tahu dan tidak bisa diterka-terka. Dahulu di masa para sahabat masih gesang bersama baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, mereka untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus saya lakukan? Mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan oleh Nabi, lakukan demikian, lakukan demikian. Bukankah
karena baginda Nabi SAW waktu itu adalah tahu tentang kesenangan dan keridhaan Allah, tidak. Tetapi jawabannya karena baginda Nabi adalah seorang Nabi dan Rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lantaran wahyu itulah Nabi SAW menjelaskan apa yang Allah suka, apa yang Allah suka, apa yang Allah ridhai, apa yang Allah senangi, yang kita bertakarub kepadanya dengan suatu tersebut dijelaskan oleh Nabi dengan berdasarkan wahyu. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilakukan dengan takarub yang jelas, yang gamblang, yang mudah, yang gampang. Keterangan-keterangan yang didapatkan di dalam Al-Quran berupa perintah, berupa sanjungan, berupa anjuran untuk berbuat sesuatu atau mengucapkan sesuatu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dan ucapan tersebut disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan sebuah akidah kita bertakarub kepada Allah dengannya. Sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, berupa perintah, berupa anjuran, berupa pujian, berupa sanjungan, dengan keterangan yang mudah dan jelas seperti itu pula Ahlussunnah wal Jamaah menyimpulkan kita bertakarub kepada Allah dengannya. Inilah kemudahan, kegampangan, kejelasan dan kegamblangan takarub Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga termasuk di antara sebab yang paling agung yang mengantarkan seorang hamba bisa bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa meraih kesuksesan hidup di dunia sampai di akhirat, agar bisa meraih dan meraup keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu alasan dan sebab-sebab mengapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang paling utama untuk diikuti. Berbeda dengan akidah-akidah yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan akidah-akidah yang menyimpang dari akidah salaf as-salih radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pokok-pokok atau usul dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan pokok-pokok atau usul yang dibangun oleh juru-juru pikir, bukan. Pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak dicetuskan sehingga tidak ada pencetusnya, bukan juga merupakan hasil permusyawarahan. Akan tetapi pokok-pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah disandarkan kepada kitabullah Al-Quran dan disandarkan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Bagaimana yaitu pengambilan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu diambil dari referensi yang jelas, yaitu Al-Quran dengan ayat-ayatnya dan hadisnya Rasulullah yang sahih, dan dipahami dengan pemahaman para sahabat, dipahami dengan pemahaman para salaful ummah.
Pokok-pokok dari agama kita ini, pokok-pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini telah dijelaskan dan dijelaskan secara gamblang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun yang dia termasuk pencetus dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada. Tidak pula seorang pun yang mereka mencetuskan satu saja di antara usul atau pokok-pokok ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada. Tidak seorang sahabat, tidak seorang tabi'in, tidak pula seorang tabi'ut tabi'in yang mencetuskan satu saja di antara pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada. Seluruh pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dibangun di atas dalil yang jelas, yaitu nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Inilah merupakan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibandingkan dengan pokok-pokok akidah yang lain yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apapun namanya, apapun sebutannya. Maka itu tidak keluar dari pemikiran, tidak keluar dari bentuk pola pikir yang datang dari seorang pencetus, yang datang dari seorang tokoh yang mencetuskannya. Pemikiran Jabriyah, pemikiran Qadariyah, pemikiran Khawarij, pemikiran Murji'ah, dan yang lain-lainnya dari akidah yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak lepas dari pencetus-pencetusnya, tidak lepas dari pemikir-pemikirnya. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menambah kegamblangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kejelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang dibangun di atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah paling aula, paling utama untuk diikuti, tidak sebagaimana akidah-akidah yang lainnya. Kalau akidah-akidah yang lainnya dia nyasar pada digade tertentu, begitu pencetusnya terjawab atau dibantah subuhatnya, maka tidak lagi sah. Muncul lagi akidah yang lain, sah ketika dicetuskannya. Begitu subuhatnya dijawab oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak lagi sah. Begitu dan seterusnya. Kenapa subuhatnya terjawab? Kenapa dia hanya membawa subuhat? Karena sumber pokok-pokok ajaran akidahnya tidak dibangun di atas sumber yang benar, sumber yang kokoh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu merupakan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hanya sekedar dibangun di atas pemikiran-pemikiran, maka sebatas pemikiran itulah akidah itu dibuat, dan sebatas kemampuan logika pencetus itulah akidah itu dibuat. Dan tentunya pola pikir orang yang satu dengan orang lain berbeda. Tentunya cakupan kemampuan logika seseorang di dalam melogikakan sesuatu pun adalah berbeda. Sehingga dengan begitulah akidah yang menyimpang pun akan terjawab dan terungkap subuhatnya. Berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena terbangun di atas pokok-pokok yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaallah ta'ala untuk pertemuan kita yang selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan masuk pada pembahasan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi kita akan sampaikan penjabaran dan uraiannya pada pengajian kita pada pertemuan dan waktu yang lain yang akan datang. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di petang hari ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita semuanya, agar kita bisa meniti dan istiqamah di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salaful ummah ini, dan agar Allah SWT juga memberikan taufik dan hidayah kepada semua manusia yang mendengar keterangan dan uraian tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga akan mampu membawa mereka kepada Allah tabaraka wa taala untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taqarrub yang diterima olehnya Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Waffaqana Allah wa iyyakum ila kulli khairin. Wallahu taala a'lam. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi kenyataan yang ada di masyarakat, yang ada di sekitar kita, yang mana mereka cenderung mengikuti firqah-firqah yang ada daripada mereka kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menjauhi jidal, menjauhi percekcokan atau adu mulut di dalam agama ini. Perbedaan yang ada antara seorang Ahlussunnah dengan yang menyimpang dari Ahlussunnah, yang mereka mengikuti firqah-firqah yang ada itu, bukan dijadikan sebagai medan bersilat lidah atau medan untuk saling berdebat, tidak. Seorang Ahlussunnah dengan keyakinan yang mereka miliki dan dengan hujah-hujah yang mereka bawa, mereka hanya menyampaikan, sampaikan kepada siapapun bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah itu, bagaimana hujah-hujahnya, bagaimana dalil-dalilnya, disampaikan. Jika kemudian dibantah, dan bantahan ini adalah karena belum pahamnya seseorang terhadap apa yang kita sampaikan, kita jelaskan pemahamannya, bukan dibantah apa yang mereka membantah kita. Jelaskan mana yang mereka belum paham. Setelah dijelaskan dan seharusnya sudah dipahami, mereka masih menyoal, maka tidak perlu untuk kita lanjutkan. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tahu benar bahwa apa yang mereka yakini adalah hak, karena dibangun di atas hujah. Yang mereka wajib adalah menyampaikan. Adapun tentang hidayah taufik adalah Allah Azza wa Jalla yang memberi. Jika Allah Azza wa Jalla memberi hidayah taufik dengan apa yang kita sampaikan berupa yang hak, mereka tentu akan ikut. Jika Allah Azza wa Jalla belum memberi hidayah taufik, seberapa banyak pun orang yang menyampaikan, maka tidak akan pernah bisa dia ikut. Oleh karenanya, keistimewaan yang dimiliki oleh seorang Ahlussunnah, mereka bukan orang yang suka berdebat, tapi mereka adalah penyampai kebenaran. Mereka adalah penyampai kebenaran. Dan itu pula yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, wa ma'alika illal balagul mubin.
Tidak ada kewajiban mulia Muhammad melainkan sebagai penyampai saja. Penyampai saja dari apa yang Allah SWT wajibkan untuk kamu sampaikan dengan sejelas-jelasnya. Dengan sejelas-jelasnya. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, dengan demikian bagaimana kita menyikapi perbedaan? Sebagian saudara kita lebih senang mengikuti firqah-firqah yang ada. Kita sampaikan apa yang hak, kita beritahukan apa yang kita yakin dengan hujah-hujahnya. Kemudian kita tidak mengikutinya. Kita tidak mengikuti mereka, apalagi sampai berbantah-bantahan dengan mereka. Maka itu tidak kita lakukan. Nah, barakallahu fiik. Tidak ada yang lain. Kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.